Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmasi Rumah Sakit bersama dengan saya, Apoteker Desi Purnamasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pokok bahasan yang pertama tentang struktur organisasi rumah sakit. Mari kita mulai. Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama capaian pembelajaran dari pokok bahasan kali ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi dan ruang lingkup rumah sakit. Lalu yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan struktur organisasi rumah sakit. Kerangka materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang landasan hukum, kemudian definisi rumah sakit, tugas dan fungsi rumah sakit, lalu yang terakhir kita akan membahas tentang organisasi rumah sakit. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu landasan hukum. Landasan hukum ini adalah perundang-undangan atau peraturan pemerintah atau bisa juga keputusan Menteri Kesehatan yang kemudian bisa digunakan oleh rumah sakit atau organisasi rumah sakit sebagai landasan hukum dalam pengelolaan rumah sakitnya. Yang pertama, kita akan membahas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Nah, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini biasa digunakan sebagai landasan hukum yang memuat segala sesuatu tentang tata kelola rumah sakit di Indonesia. Lalu, pada Undang-Undang Nomor 4 ini juga termasuk di dalamnya mengatur tentang lokasi, bangunan, sumber daya manusia, dan kefarmasian yang ada di rumah sakit. Nah, kita akan belajar secara menyeluruh tentang rumah sakit pada hari ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan mulai mengerucut pada pembahasan yang fokus tentang kefarmasian yang ada di rumah sakit. Nah, lalu yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman organisasi rumah sakit. Perpres ini atau Peraturan Presiden ini digunakan sebagai landasan hukum dalam pembentukan organisasi rumah sakit di Indonesia dan juga digunakan sebagai referensi utama dalam menyusun organisasi rumah sakit yang sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga mencakup seluruh unsur yang penting yang berperan dalam pelaksanaan rumah sakit, termasuk di dalamnya ada unsur medis, unsur keperawatan, unsur kefarmasian, gizi, dan unsur-unsur penunjang yang lainnya. Jadi, pada Perpres nomor 77 ini fokus sekali membahas tentang pedoman organisasi yang ada di rumah sakit. Terdiri dari apa saja organisasinya, kemudian pembagian tugas dan fungsinya, itu banyak dibahas di Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015 ini. Selanjutnya, yang terakhir, landasan hukum yang digunakan dalam pengorganisasian rumah sakit adalah PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, di mana PMK ini digunakan sebagai landasan hukum dalam pengurusan atau pembuatan perizinan dalam hal penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Juga digunakan sebagai acuan bagi pengelola rumah sakit yang berkaitan dengan klasifikasi rumah sakit yang dikelolanya. Selain itu, di PMK ini juga berkaitan dengan hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan klasifikasi masing-masing rumah sakit yang ada. Jadi, untuk PMK nomor 56 ini fokus membahas tentang klasifikasi rumah sakit. Jadi, rumah sakit A, B, C, dan sebagainya, itu apa saja yang harus penuhi sebagai standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu definisi rumah sakit.
Kita mungkin sudah banyak ya melihat rumah sakit A, rumah sakit B, dan C. Sekarang mari kita lihat apa sih sebenarnya definisi dari rumah sakit itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit itu didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi, rumah sakit itu minimal memiliki atau menyediakan pelayanan kesehatan bagi perorangan, paling tidak itu memiliki pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga bisa didefinisikan sebagai suatu organisasi kompleks yang menggunakan gabungan alat-alat ilmiah khusus dan rumit dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personil yang terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik yang modern, yang semuanya terikat bersama dalam satu maksud yang sama untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Jadi, di dalam suatu rumah sakit itu diatur oleh sebuah fungsi atau sebuah organisasi yang kemudian mengikat dan bersama-sama memiliki maksud dan tujuan untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Nah, persyaratan pendirian rumah sakit itu ada beberapa persyaratan, yaitu persyaratan lokasi, persyaratan bangunan, persyaratan sarana dan prasarana, persyaratan sumber daya manusia, dan persyaratan kefarmasian, serta persyaratan peralatan. Jadi, rumah sakit itu sudah diatur di undang-undang, itu harus memiliki persyaratan-persyaratan khusus terkait lokasinya bagaimana, kemudian bangunannya seperti apa, sarana dan prasarana yang harus dipenuhi itu memiliki persyaratannya sendiri. Lalu sumber daya manusia yang harus dipenuhi dalam menyokong pengelolaan rumah sakit, juga kefarmasian dan peralatan yang dibutuhkan. Nah, di sini farmasi menjadi sebuah bagian yang cukup penting dalam persyaratan pendirian rumah sakit, karena bisa dibilang jantung dari rumah sakit itu adalah farmasi, di mana farmasi kemudian mengelola alat kesehatan, kemudian bahan medis habis pakai yang kemudian sangat penting digunakan dalam pelaksanaan atau pengelolaan rumah sakit. Yang ketiga, kita akan membahas tugas dan fungsi rumah sakit. Tugas dan fungsi rumah sakit, yang pertama, rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna, lalu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Jadi intinya tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada seseorang atau kepada pasien itu secara paripurna. Maksudnya paripurna di sini adalah secara menyeluruh ya, mulai dari dia masuk dari instalasi gawat darurat, dari IGD, sampai dia kemudian pulang dan melakukan rawat jalan di poliklinik. Selain itu, rumah sakit juga memiliki tugas untuk melaksanakan upaya kesehatan yang mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan, serta melakukan peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Maksudnya di sini rumah sakit kan ada beberapa tipe, beberapa kelas. Kemudian ketika di satu rumah sakit itu tidak bisa ditangani, maka rumah sakit itu memiliki tugas untuk melakukan atau melaksanakan rujukan ke rumah sakit dengan tipe atau kelas yang lebih tinggi, di mana peralatan medis, kemudian sumber daya, dan sebagainya lebih lengkap sehingga pasien tersebut bisa ditangani dengan lebih baik.
Nah, untuk melaksanakan tugasnya, ada beberapa fungsi rumah sakit yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Lalu juga pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna, tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis. Yang selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta yang terakhir, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta penafisan teknologi di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Nah, maksudnya fungsi-fungsi dari rumah sakit ini kemudian diharapkan bisa menyokong tugas dari rumah sakit yang tadi, yaitu melakukan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada pasien, kemudian mengutamakan kesembuhan pasien, dan melakukan rujukan pasien, seperti itu. Nah, kita masuk ke klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit di Indonesia ini bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan rumah sakit, lalu berdasarkan jenis pelayanannya, juga bisa dibagi berdasarkan kelas pelayanan dan status akreditasi. Mari kita lihat satu-satu. Jika dilihat dari kepemilikannya, klasifikasi rumah sakit bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Untuk rumah sakit pemerintah itu ada rumah sakit umum pusat, rumah sakit umum daerah, lalu rumah sakit militer dan Polri, dan rumah sakit BUMN. Rumah sakit umum pusat kalau di provinsi seperti kita mungkin belum ada ya, karena kita bukan merupakan kota besar, jadi mungkin kita punyanya rumah sakit umum daerah RSUD. Kita punya RSUD, di mana RSUD ini di bawah Kementerian di bawah Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Sedangkan kalau rumah sakit umum pusat itu langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau di sini yang terdekat mungkin RSUP Cipto Mangunkusumo ya, RSCM ya. Kalau RSUD kita punya Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Kalau rumah sakit militer kita punya di Lampung ini Rumah Sakit TNI AD dan Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian rumah sakit BUMN biasanya merupakan seperti Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit PT Pelni, atau Rumah Sakit PT Telkom. Lalu untuk rumah sakit swasta itu bisa merupakan rumah sakit yang kepemilikannya adalah yayasan atau bisa juga organisasi tertentu, bisa juga kepemilikannya perorangan yang berkelompok dan memiliki saham seperti itu. Kalau berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit dibedakan menjadi dua, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, di mana rumah sakit umum ini melakukan pelayanan diagnostik dan terapi berbagai kondisi medik seperti penyakit dalam, bedah, pediatri, kehamilan, psikiatri, dan sebagainya. Sedangkan kalau rumah sakit khusus, itu dia hanya melakukan pelayanan diagnostik dan terapi khusus pada kondisi medis tertentu seperti bedah saja, kanker saja, bersalin atau mata. Ya, kita memiliki juga contohnya rumah sakit umum yang ada tersebar di Lampung ini atau rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus ini dia hanya melakukan pelayanan atau terapi khusus pada kondisi tertentu, seperti kondisi ibu hamil ya, jadi dia rumah sakit ibu dan anak, hanya untuk kondisi atau penyakit mata, dia berarti rumah sakit khusus mata dan sebagainya. Kalau berdasarkan kelas pelayanannya, itu kita membagi di Indonesia ini dibagi menjadi 4 kelas. Kelas A yaitu memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik yang luas dan subspesialistik yang luas. Jadi
rumah sakit kelas A ini memiliki pelayanan atau dokter-dokter spesialis dan subspesialis yang luas, yang banyak. Sedangkan kalau kelas B itu memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspesialistik yang terbatas. Paling tidak untuk kelas B ini memiliki dokter spesialis 11 jenis spesialis ya. Spesialis bedah, mata, paru, jantung, penyakit dalam, anak, obgyn, psikiatri, kemudian THT, apalagi yang belum, mata, kanker atau onkologi, ditambah dengan beberapa dokter subspesialis. Subspesialis itu maksudnya dia dokter spesialis, tapi dia kemudian mengambil kuliah lagi untuk subspesialis. Kalau di Lampung ini kita punya dokter subspesialis, ada dokter spesialis ortopedi, subspesialis tulang belakang. Ada juga dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis endokrin misalnya, atau dokter spesialis kandungan, subspesialis fertilitas. Jadi dia mengambil subspesialis dari spesialis yang dia ambil. Kemudian untuk rumah sakit kelas C atau tipe C itu memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialis yang dasar. Maksudnya spesialis dasar di sini paling tidak dia memiliki spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, kemudian spesialis anak, spesialis obgyn ya. Jadi dia paling tidak memiliki pelayanan medik spesialis yang dasar. Lalu kelas D atau tipe D memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medis dasar. Untuk kelas pelayanan atau tipe rumah sakit tipe D ini biasanya rumah sakit yang hanya memiliki pelayanan medis dasar dan sifatnya sementara. Jadi dia bertipe D ini sementara sampai dia kemudian bisa langsung naik kelas ke tipe C. Lalu yang selanjutnya berdasarkan status akreditasi. Ada rumah sakit yang melakukan akreditasi. Kalau berdasarkan status akreditasinya ada 4. Ada rumah sakit terakreditasi dasar, di mana akreditasi dasar ini berarti rumah sakitnya terakreditasi dengan baik dengan nilai lebih dari 80% pada 4 bab pelayanan. Lalu akreditasi madya terakreditasi dengan baik dengan nilai lebih dari 80% pada 8 bab pelayanan, sedangkan utama nilai 80%-nya pada 12 bab pelayanan, dan paripurna nilai akreditasinya baik atau 80% pada 15 bab pelayanan. Untuk akreditasi mungkin kita tidak akan bahas lebih banyak karena memang kita fokus bahasannya bukan di sini. Karena kalau mau dibahas lebih jauh ini akan lebih kompleks dan lebih banyak pembahasannya. Lalu yang selanjutnya adalah organisasi rumah sakit. Nah, organisasi rumah sakit ini bisa dibentuk atau dibuat disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja di rumah sakit ya. Kita bisa mengacu ke jenis atau tipe rumah sakit yang dimiliki atau yang dikelola. Apakah dia tipe A, tipe B, tipe C, atau tipe D, itu bisa disesuaikan jenis atau bentuk organisasi rumah sakitnya. Nah, struktur organisasi rumah sakit harus membagi habis seluruh tugas dan fungsi rumah sakit. Jadi seluruh tugas yang ada dan seluruh fungsi yang ada di rumah sakit itu harus dibagi harus dibagi secara habis ya. Jadi tidak ada tugas yang tersisa kepada seluruh anggota atau seluruh struktur yang ada di organisasi rumah sakit. Paling tidak, organisasi rumah sakit itu terdiri dari kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, kemudian ada unsur pelayanan medis, di mana di sini biasanya isinya adalah dokter dan dokter spesialis, lalu ada unsur keperawatan, isinya atau yang terdiri dari unsur keperawatan ini adalah perawat, kemudian bidan, dan sebagainya. Lalu unsur penunjang medis. Nah, unsur penunjang medis ini adalah di mana kemudian farmasi berada. Jadi farmasi ini
di rumah sakit itu termasuk atau berada di unsur penunjang medis bersama-sama dengan gizi, bersama-sama dengan unit-unit penunjang medis yang lain, radiologi, laboratorium, dan sebagainya. Lalu ada unsur administrasi umum dan keuangan, sudah jelas ya, ini akan mengelola keuangan serta administrasi yang ada di rumah sakit. Komite medis ini adalah unsur tersendiri yang kemudian melakukan proses yang disebut dengan kredensial, kemudian penilaian terhadap medis atau keperawatan yang ada di rumah sakit. Lalu yang terakhir adalah satuan pemeriksaan internal. Ini adalah seperti tim audit independen tapi dimiliki oleh rumah sakit. Kemudian satuan pemeriksaan internal ini akan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur atas audit yang dilakukan, seperti itu. Nah, ini contoh dari struktur organisasi rumah sakit yang simple, yang tidak terlalu besar, tapi sudah cukup mewakili dari seluruh kebutuhan unsur atau struktur yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Ya, terdiri dari direktur, kemudian nanti ada dewan pengawas internal, di mana direktur ini akan dibantu oleh bagian tata usaha. Tata usaha ini adalah bagian administrasi dan umum ya, ada bagian administrasi, kemudian ada bagian keuangan, dan ada bagian evaluasi dan pelaporan. Lalu ada juga kelompok jabatan fungsional. Di sini terdiri dari komite medis, komite keperawatan, komite lainnya, dan satuan pengawasan internal. Ini adalah jabatan-jabatan atau struktur yang kemudian fungsinya adalah mengawasi ya. Jadi fungsinya adalah mengawasi komite medis, mengawasi medis di rumah sakit, keperawatan mengawasi keperawatan, lainnya itu bisa farmasi, laboratorium, gizi, dan sebagainya, serta satuan pengawas internal. Nah, kemudian direktur ini juga akan dibantu dengan bidang pelayanan medik dan bidang penunjang medik, serta bidang keperawatan. Nah, keperawatan sudah jelas ya, akan ada bidang seksi asuhan keperawatan dan seksi SDM dan mutu. Lalu bidang pelayanan medik ini ada seksi pelayanan medik, seksi pengendalian instalasi dan rekam medik, lalu di instalasi. Nah, di sini biasanya terdiri dari instalasi farmasi, instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan sebagainya. Lalu ada bidang penunjang medik, itu ada seksi penunjang medik dan seksi penunjang non-medik. Seksi penunjang non-medik ini adalah organisasi atau struktur yang dibutuhkan rumah sakit tapi memang tidak termasuk ke dalam tenaga medik ya, seperti laundry, seperti limbah, kemudian kebersihan, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari organisasi rumah sakit yang sederhana, tapi kemudian sudah cukup menampung atau mengakomodir seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh sebuah rumah sakit. Sampai di sini untuk pertemuan kita tentang farmasi rumah sakit, tentang organisasi rumah sakit. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan dicatat dulu. Nanti bisa kita diskusikan saat pertemuan di Zoom. Ya, seperti itu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.